Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajat di sini dan Selfie juga ditemani Ibu Kapolres. Selamat datang Ibu di Kota Sukabumi dan juga di podcast kami Kalam HMI. Selamat datang di Kota Sukabumi yang katanya kota kecil sejuta cerita. Sejuta cerita ya. Sejuta cerita, Bukan, banyak pula isunya. Bukan sejuta. Gitu ya. Mudah-mudahan sore hari ini saya ingin mengutip sebuah kalimat ilam tastagil bihasanati walam tastagil bisayati. Ketika waktu kita disibukkan dengan kebaikan, maka kita tidak akan menyibukkan dengan kejelekan. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini adalah waktu yang baik. Pembicaraan-pembicaraan kita seputar ilmu dan juga banyak manfaatnya untuk teman-teman di luar sana dan juga masyarakat. Amin. Selamat datang sekali lagi Ibu. Terima kasih. Ibu udah lama jadi polisi. Jadi polisi. Udah lama. Saya hampir 24 tahun. 24 tahun. Udah 24 tahun. 24 tahun lebih. Jadi polisi. Itu udah direncanain atau Cita-cita. iya? Ya, waktu SMA ya. Ya kebetulan memang saya senang lah. Waktu kecil kan pengen jadi polisi. Bagaimana sih, apalagi poluan kan waktu itu kan masih jarang ya. Wah, kalau jadi polisi keren juga nih. Kan waktu itu kita lihat orang yang berpakaian coklat-coklat kayaknya keren. Menurut saya waktu itu ya. Nah, kemudian ada kesempatan kita daftar seleksi. Ya alhamdulillah lulus. Wah, itu senangnya bukan main. Dan itu benar-benar free. Kan banyak isu juga tuh katanya dulu ya. Ini saya benar-benar free dan saya membuktikan benar rekrutmen Polri itu enggak pakai uang gitu. Kirain dengan ketidaksengajaan gitu Bu. Oh ya, pasti semuanya ada ini ya kan. Namanya sesuatu kalau kita cita-citakan, kita usahakan, insya Allah akan memberikan kesempatan kepada kita gitu. Udah terbayangkan mungkin dari dulu jadi Kapolres gitu. Benar loh, saya orangnya suka bermimpi, menghayal. Jadi saya kalau lagi belajarnya sebentar, habis itu saya menghayal. Oh nanti saya jadi ini, saya jadi ini. Alhamdulillah apa yang saya hayalkan itu terwujud. Itu ini ya, di luar ini loh. Jadi sekarang jadi Kapolres itu bukan kesengajaan gitu. Itu udah menjadi hayalan. Dihayalin dulu. Ya kan soalnya kan ada pepatah juga, apa yang kita pikirkan itu ketika kita ucapkan akan menjadi kejadian. Doa, ketika ya kan? menjadi kejadian itu akan menjadi kebiasaan, ketika menjadi kebiasaan akan menjadi karakter, dan ketika menjadi karakter itu akan menjadi takdir kita. Gitu katanya. Pernah baca buku Kuantum Ikhlas nggak? Nah di situ sesuatu yang kita pikirkan, kita cita-citakan, kita inginkan, bayangkan seolah-olah itu Allah akan mengabulkannya. Insya Allah pasti kabulkan. Iya, Kan, dan kita yakin gitu. Nggak sedikit juga gitu orang yang berpikiran kita mah ngalir aja lah seperti air gitu. Ya mungkin ya bisa aja ya, kita juga nggak bisa melarang orang untuk berpikir. Kalau bahasa Sundanya mah kumangke. Kumangke wae gitu ya. Boleh aja. Ngomong-ngomong, Ibu asli dari Sukabumi atau dari mana? Kalau saya kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Kebetulan bapak saya orang Indramayu, ibu saya orang Melayu di sana Pontianak. Saya lahir, besar, bersekolah di sana sampai SMA. Nah, jadi pasti budayanya juga budaya mengikuti ibu ya, karena kan ibu yang paling kuat ini. Sehari-hari bahasanya ya bahasa Melayu. Mungkin sampai dengan saat ini pun logatnya masih masih terasa kalau bicara gitu ya. Nah, kebetulan ya kalau darah ya Indonesia lah pasti ya. Ada Jawanya, ada Melayunya, ada Sundanya. Kalau suami kebetulan orang Sunda, Majalengka. Ya jadi kan kita inilah udah biasa dengan ada istiadat Sunda ya. Orang Sunda kan halus, sopan, tutur katanya bager. Kalau kami yang di luar seberang gitu kan terbiasa ngomongnya belak-belakan, to the point, dan ngomongnya bahasanya kenceng kadang-kadangnya biasanya. Tapi ya kita kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya kan harus beradaptasi dengan adat istiadat setempat. Pas Ibu pertama kali ke Sukabumi, apa yang terbayang di benak Ibu?
Kalau Sukabumi itu saya 2001 pernah berdinas di Setupa. Secapa Polri sebagai Pak Urjar juga saya mengajar waktu itu ya, Gading Utama. 2001 itu. Berapa? 19 tahun yang lalu ya. Ya, 15 tahun yang lalu. Itu. Jadi udah terbiasa saya di Sukabumi gitu. Udah tahu lah situasi Sukabumi secara fisik luarnya gitu ya. Kota Sukabumi kan sejuk, ada Salabintananya dingin, ada Gunung Halimun. Kemudian kalau ke sini orang cari kue mochi, kalau dimakan langsung lep gitu ya, intinya. Gadisnya garelis, gelis-gelis. Amin. Kan yang terkenal kan cantik-cantik orang-orang Sukabumi. Nah, ketika saya menjabat sebagai Kapolres, otomatis saya harus tahu Polek Sosbud kami seperti apa, Pancagatranya seperti apa. Nah, di situ baru kita tahu bahwa tadi Mbaknya kan udah buka bahwa kota Sukabumi ini kecil tetapi menyimpan sejuta cerita katanya, ya benar juga itu. Dan memang harus kita kelola masalah-masalah tersebut sehingga kondisi Sukabumi ini tetap tertib, tetap kondusif sehingga masyarakatnya juga bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Setelah Ibu tahu kebiasaan masyarakat Sukabumi seperti apa, mungkin Ibu juga akan merencanakan hal-hal yang memang sesuai dengan kebiasaan Kegiatan saya ya. Sebelumnya tadi saya mau kasih pantun. Oh, boleh Bu. Boleh ya? Boleh. Langsung berondong sama pertanyaan ini. Ya, aku mau kasih pantun. Di Jakarta ke Sukabumi, tong hilap meser mochi. Alhamdulillah sonten ini abdi tiasa silaturahmi sareng HMI. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Bu Kapolres kita hari ini. Nah, saya punya program di Sukabumi ini lebih meningkatkan kegiatan patroli full day 24 jam. Jadi karena di sini banyak kenakalan remaja ya, banyak geng motor, Betul. terus anak-anak muda itu miras, obat segala macam. Nah, kami berusaha untuk mencegah jangan sampai kejadian-kejadian itu terjadi gitu, dengan meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, antara lain patroli, razia. Kemarin kan karena ada penangkapan ya, peredaran narkoba di salah satu tempat di Sukaraja. Nah, kami kemudian melakukan razia-razia penyekatan jangan sampai dari wilayah lain itu masuk ke kota Sukabumi. Coba bayangkan kemarin 402 kg sabu-sabu jika dikonsumsi oleh milenial Sukabumi kota Sukabumi ini akan jadi apa generasi mudanya? 1 kilo aja bisa menghancurkan 4.000 orang. Apalagi 402 kilo, 1 kilo 4.000 kalikan aja tuh habis semua, ya kan? Betul. Kalau pasarnya hanya di Sukabumi misalnya, nah gitu. Nah, oleh sebab itu kami beserta jajaran bekerja keras, termasuk di polsek-polsek. Saya genjot itu patroli di jam-jam rawan sampai subuh. Ya, karena memang rasio polisi dengan masyarakat tidak seimbang ya. Sehingga kita tentu pasti perlu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus peduli, nggak boleh apatis. Harus care di lingkungan sekitarnya, kanan kirinya. Siapa sih yang tinggal? Nah, seperti ini kan kosong nih ya sehari-hari misalnya. Harus care nih RT RW atau tetangga sebelah. Ini siapa menghuni tempat ini? Apa aktivitasnya di dalam rumah? Apa pekerjaannya? Dia pindahan dari mana? Kebiasaannya apa, pasangannya siapa, anaknya siapa, harus tahu. Tapi kan biasanya berbeda Bu, antara kebiasaan di kampung dengan Perum gitu. Ya, mungkin itu ada hal-hal yang mungkin budaya orang nggak enakan kalau nanyain terlalu banyak. Tapi saya berharap masyarakat itu bisa lebih kepo atau lebih peduli lah ya, karena sekarang peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan sekali, ya kan? Kita banyak nangkap yang kecil-kecil. Nah, itu di gang-gang, di perumahan itu. Transaksi penjualannya. Kan nggak mau kan keluarganya, adiknya, saudaranya, tetangganya ya, mengkonsumsi narkoba. Karena kalau orang udah mengkonsumsi, pikiran sehatnya hilang. Dia bisa melakukan apa saja, membunuh sampai membunuh keluarganya pun dia bisa. Karena dia udah nggak bisa berpikir sehat. Yang dia inginkan, yang dia butuhkan hanya bagaimana ini bisa
saya konsumsi lagi, saya menikmati lagi, begitu. Untuk program seperti pelatihan sendiri Bu, tahun kemarin kan sebelum adanya COVID nih, Silti kebetulan sering mengisi acara di acara BIMNAS, program tentang komunitas motor tuh Bu. Oke. Di program kerja Ibu itu ada lagi nggak Bu bimbingan untuk geng motor gitu? Nah, kita ya itu kami nanti akan membuat namanya Rumah Kreatif Milenial Polres Sukabumi Kota. Nanti di dalamnya kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk kewirausahaan bagi anggota geng motor yang sudah kami tindak ya. Kan beberapa udah kami tindak tuh, ada beberapa yang udah kami pulangkan. Nah kemarin saya bilang ke mereka, kamu mau nggak ikut program ibu? Programnya seperti ini, misalnya menyablon kaos, nanti buat oleh-olehnya Sukabumi. Kan seneng tuh kalau ada kaos I love Sukabumi atau I love Salabintana, kan gampang sekali kan. Kemudian saya juga nanti mau buat batik atau jumputan. Nanti kita kasih jumputan khas Sukabumi gitu. Nah nanti mereka yang memproduksi, silakan dia yang jual, dia yang packing gitu ya. Saya hanya memberikan sarana alat, saya udah beli alatnya, saya datangkan instrukturnya. Hanya untuk bagaimana milenialnya Sukabumi bisa lebih produktif, bisa menjadi SDM yang unggul, sehingga dia bisa membawa kota Sukabumi ini lebih maju lagi gitu, lebih dikenal lagi dengan hal-hal yang baik, yang positif. Program itu untuk yang sudah terkenal. Ya bisa nanti kan dia juga punya teman ya kan, dia aja temanmu ayo begitu ininya. Jadi dia menularkan ke yang lain. Betul. Misalnya ada yang temannya preman, ya diajak, mantan napi aja. Itu yang saya inginkan. Kemudian saya juga punya program meningkatkan zona ketahanan pangan di wilayah Sukabumi Kota, di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Karena kami kan punya 7 kecamatan di kota, 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi ya. Nah, kita punya program meningkatkan zona ketahanan pangan, di mana di salah satunya kita mengembangkan sorghum. Sorghum itu makanan alternatif pengganti nasi, yang jika kita kelola dengan baik itu bisa menjadi komoditas yang mencirikan ada di Sukabumi gitu, ciri khas Sukabumi. Dan itu bisa diolah ke berbagai macam panganan, bisa jadi brownies, bisa jadi tape, sirup, kue, cheese macam-macam. Ada 15 itu yang sudah bisa dirubah. Nah kemarin kami juga mengembangkan ini ke wilayah pondok pesantren. Nah nantinya saya sudah kerjasama nih sama PTPN ya, untuk mencari lahan PTPN yang HGU-nya mereka pinjamkan ke kita. Nanti anak-anak itu yang menanam sorghum di sana, kita siapkan pelatihnya, mentornya segala macam. Nanti diajarin untuk merubah tepung sorghum itu menjadi panganan yang lebih menarik. Nah itu ide saya itu seperti itu, bagaimana milenial Sukabumi yang tadinya nggak punya kerjaan, yang nggak punya aktivitas yang positif, dia bisa menghasilkan sesuatu. Betul. Itu kan untuk milenial yang di luaran pesantren, Bu. Untuk yang di dalam pesantren mungkin ada. Saya udah kerja sama pondok pesantren Sunanul Huda. Yaspida. Yaspida. Di Kabupaten Sukabumi ya. Saya udah kerja sama. Kameramen kita juga santri Yaspida ini. Nah, coba tanya Buya Ece Mubarok. Nah, saya udah kemarin, dan mereka punya lahan 2 hektar, udah kita tanami sorghum. Insya Allah 2-3 bulan ke depan kita bisa panen. Nah, itu santrinya pada senang kemarin. Kita ajarin menanam sorghum gitu. Kan di sana juga ada ikan ya, kolam ikan, udah banyak, ada padi, ada jagung, ada peternakan kambing ya kan. Itu kan ada sebelum Ibu Kapolres. Iya, kami makanya memperkenalkan sorghum untuk ditanam di lahan yang sisa mereka yang 2 hektar itu. Paling tidak ada alternatif lain untuk penganan selain nasi, selain padi gitu. Itu tuh benihnya dapat dari mana? Ada, kita punya KWT di Sukabumi. Jadi dulu mereka tidak ada yang melirik. Ini benar. Mereka sudah menanam sorghum 2016. Tapi karena sorghum ini tidak tren, tidak familiar, tidak ada yang melirik. Nah, salah satu Kapolsek saya, Kapolsek Ciberem, ketemulah sama mereka dan berusaha ini diangkat. Sorghum ini ditanamlah, mereka sewa di Sindang Palai nanam sorghum. Kemarin ketika saya jadi Kapolres di sini, Bu, kan saya memprogramkan zona ketahanan pangan. Iya. Nah, Pak Kapolsek itu
bilang, Bu, kami punya sorghum, bisa nggak Bu ini? Bisa, saya bilang, kenapa tidak? Sehingga saya undanglah Pak Wali Kota dan Pak Dandim bersama-sama untuk kita datang ke tempat acara panen kita di situ saat itu, ya kan? Nah, dari situ saya berinisiatif menawarkan ke pondok-pondok pesantren, mau nggak kalau kami kembangkan sorghum? Mau. Nah, beberapa tempat yang lain sudah oke. Ya paling tidak ini salah satu ikhtiar ya, Iya, betul, untuk betul. mencoba walaupun ini kecil Betul. dan tidak yang sebesar yang wow gitu. Paling tidak ini bisa ada manfaatnya lah untuk Betul, masyarakat. Dengan mau memulainya new normal, Ya. berarti Memulai hal yang baru, Iya. penganan yang Iya. baru Nah, gitu betul kan. Bu. Karena ada pandemi ini tuh memberikan kita pelajaran gitu. Iya, sesuatu kan selalu ada hikmahnya Iya, ya. ada hikmahnya. Jadi Hmm. mungkin ide ibu itu bisa juga mengantisipasi jika nanti ada sesuatu seperti ini lagi terjadi. Iya, gitu. makanya ketika penyebaran pandemi COVID ini melanda kita, otomatis banyak orang yang tadinya bisa produktif bekerja mendapat penghasilan, tiba-tiba dia dirumahkan. Betul. Atau tiba-tiba penghasilannya berkurang. Ketika penghasilannya tidak ada, orang-orang kan harus tetap mengisi perutnya Ya. ini supaya bisa makan. Karena nggak ada pilihan, dia coba apa yang paling cepat? Misalnya mencuri atau melakukan kriminal lainnya ya. Tapi ketika misalnya kami kenalkan sorghum ini ke mereka, ke tempat-tempat mereka, paling tidak jadi alternatif untuk memperoleh perekonomian ya, penghasilan. Nah, itu yang saya inginkan, sehingga ya paling tidak peran kita yang sangat kecil ini ya bisalah dirasakan oleh manfaatnya oleh Betul, masyarakat. betul, betul. Jadi Polres Sukabumi Kota itu punya tagline Polres Sukabumi Kota Bager. Bager itu kan baik ya, Iya. kalau bahasa Sunda. B-nya bermanfaat untuk masyarakat, A-nya amanah, G-nya gerak cepat, E-nya etis, U-nya ulet, R-nya religius. Jadi saya berharap dengan tagline Bager ini seluruh jajaran saya menjadi polisi benar yang benar-benar bager, benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat, amanah dalam melaksanakan tugas, dan yang tadi yang saya sebutkan endingnya religius. Saya punya ustadz polisi loh. Kemarin saya mengisi acara di organisasi Asia Muhammadiyah ya, Ya. yang perempuannya Muhammadiyah. Saya datangkan ustadz yang dari Bimas. Wah, luar biasa, mereka senang sekali dan pengen itu continue berlangsung. Nah, itu juga saya selipkan pesan-pesan Kamtibmas di situ. Ibu-ibu harus open, harus aware dengan lingkungan sekitar. Apalagi sekarang peredaran narkoba mengintai anak-anak kita, milenial kita. Betul. Jangan sampai anak-anak di rumah kalem, bager, keluar dari rumah dia seperti kesetan alam. Nah, itu Bapak Ibu yang saya lakukan di sini. Walaupun memang tidak langsung berkaitan dengan Kamtibmas, tetapi endingnya bisa menghasilkan Kamtibmas yang kondusif. Jadi udah nggak zamannya kita menindak, memenjarakan orang, Betul, tetapi betul. kita perbaiki dari awal, dari hulunya. Ada kesulitan nggak Bu pas kan Ibu pas dilantik gitu, pas pindah ke sini, emang keadaannya lagi pandemi seperti ini, pas ngejabat gitu, keadaan seperti ini. Ya Kesulitannya pas namanya pandemi COVID kan pasti ada keterbatasan ya. Yang biasanya kita bisa bersentuhan dengan masyarakat langsung dalam keramaian banyak ini, jumlah banyak. Dengan pandemi COVID kita harus membatasi karena memang sesuai protokol yang sudah ditetapkan, kita harus jaga jarak, wajib pakai masker, selalu cuci tangan sebelum atau setelah melaksanakan kegiatan, ya kan? Nah, itu juga harus kita terapkan di dalam pelaksanaan tugas. Ini sebenarnya kalau polisi masih banyak lagi nih protokol kesehatan yang wajib dipatuhi. Misalnya pakai pelindung wajah. Ya itu. Memang panas ya, tapi itu patokannya. Pakai masker aja karena Pakai masker aja ngap. Nah, di Sukabumi ini kalau saya keliling, kemarin udah saya kasih ribuan masker. Besoknya nggak pakai lagi, malah maskernya taruh di sini. Kadang nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Hilap. Terus dicuci. Aduh. Nah, saya berharap masyarakat juga disiplin gitu loh ya. Disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehingga kalau mereka disiplin, insya Allah lah COVID ini bisa kita tekan. Betul, Iya kan? betul. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Jadi kalau new normal itu kan artinya hidup seperti normal seperti biasa, tetapi dengan
protokol kesehatan yang patuh gitu loh. Berarti wajibnya itu masker, Masker, Cuci tangan. jaga jarak. jaga jarak. Makanya kita selalu berharap jangan dulu membuat kerumunan massa, membuat suatu acara yang mengundang banyak orang. Karena ini salah satu ikhtiar. Jadi saya minta bantuan benar kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota untuk membantu kami sama-sama kita mematuhi lah. Ini kan nggak lama ya, kalau kita patuh insya Allah cepat ini berakhir Betul. gitu ya. Amin, amin, amin. Nah kadang-kadang masyarakat itu ya itulah, karena sudah beranggapan ini ini mah nggak ada apa-apa kok biasa, iya kan? Tapi ternyata masih ada yang terkena positif katanya di mana. Tapi kan dengan tidaknya sering dibicarakan gitu, Iya. nanti juga menghilang sendiri gitu. Nah, jangan, itu kita harus ikhtiar. Betul, Iya kan? betul. Kalau kita tidak ikhtiar ya nggak mungkin lah. Betul. Pasti selalu ada. Nah, rekan-rekan yang ada di forum ini juga saya minta membantu mengkampanyekan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat. Alhamdulillah sih, Bu. Semuanya, keluarganya. Kalau dari pergerakan mahasiswa itu sendiri, alhamdulillah selalu mengkampanyekan tentang protokol kesehatan dan bahayanya pandemi. Kebetulan juga Silvi kemarin di kampung mengedukasikan kepada masyarakat. Teman-teman juga Silvi arahkan, yuk edukasiin Membantu ya, masyarakat. himbau ya, alhamdulillah. Kemarin saya pagi-pagi olahraga, habis sholat subuh, jalan ke lapangan apa itu Merdeka ya? Merdeka. Ya, Bang. Enggak ada yang pakai masker. Iya kan saya, waduh. Ya itulah, tapi ya nggak apa-apa, kita himbau terus, himbau terus masyarakat untuk selalu patuh. Betul. Itu juga untuk dirinya kok, bukan untuk saya ya kan? Iya, iya. Untuk dirinya, lingkungannya, keluarganya dan masyarakat sekitar. Selain himbauan, apalagi Bu yang dilakukan sama Kapolres? Nah kemarin juga ada salah satu kafe, dia masih buka dan ada kerumunan banyak orang ya di situ, kita bubarkan. Banyak Bu Sukabumi ada. Tapi pas kemarin malam minggu gitu, sengaja keliling di sini semuanya kok pada buka gitu. Kafe, dengan kopi shop. Nah menghilangkan kalau sosial. protokol kesehatan sesuai protap kan, kalau restoran dia boleh buka jam 9 pagi, tutupnya ada yang jam 4 sore, kalau yang untuk mall ya ada yang jam 22, macam-macam variasi. Nah kami menindak meminta mereka tutup atau bubar ya sesuai jam ininya aja, disesuaikan. Jadi kan ada yang juga 24 jam boleh, seperti yang menjual kebutuhan pokok ya, pasar tradisional itu boleh, tetapi tetap di sana juga harus menerapkan protokol kesehatan. Tapi dengan new normal saat ini kan berarti warung-warung kafe-kafe bisa 24 jam lagi. Ya enggak, dia nggak boleh 24 jam dong. Ada batas waktunya, kan ada ketentuannya. Oh, masih ada batas waktu. Nah, kalau misalnya ada kafe yang buka 24 jam, laporkan ke kita. Bantu kita. Kan kita mata dan ininya sedikit Iya, ya. betul. Masyarakatlah yang harus berpartisipasi. Laporkan ke kami nanti datang. Jangan teman-teman yang ini ke mereka ya. Kan harus ada yang punya kewenangan Iya, gitu ya. betul. Gitu. Kadang kan Bu, masyarakat juga bingung nih, seperti kemarin PSBB menjelang Lebaran. Kadang masyarakat tuh masih melanggar aturan karena mereka pikir ya ini mah cuma imbauan gitu, cuma imbauan yang dimana mereka melanggar pun mereka tidak mendapatkan konsekuensinya begitu. Ya sebenarnya harus ditindak ya. Cuma kita kembali lagi, kadang masyarakat yang melanggar itu kan yang yang kita lihat juga kurang mampu ya, tapi kita tetap edukasi. Ada yang kita tindak juga ada, cuma ya memang ada yang kita berikan tindakan yang sederhana, Betul. atau yang kita himbau suruh segera pulang ke rumahnya, ada. Jadi masing-masing lah ini ya. Kadang kalau teman-teman tuh ya kayaknya masyarakat tuh butuh instruksi deh Bu gitu, bukan hanya imbauan gitu. Iya sebenarnya wajib ini ya. Ya nanti kita setelah himbauan pasti kita akan tindak tegas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang tadi ya Weh seputar perempuan nih. Ibu pertama kali menjadi polisi itu stigma masyarakat atau misalnya tetangga Ibu gimana sih Bu? Karena kan Ibu seorang perempuan nih, kemudian Ibu menjadi polisi. Ya senang mereka. Senang. Senang ada polisi yang kebetulan tetangga, gampang Iya, bisa minta tolong gitu kalau terjadi apa-apa. Gak ada yang Simpelnya seperti itu. gak ada yang stigma bahwa
oh perempuan kok jadi polisi gitu-gitu. Enggak ada. Karena kalau di tempat saya kan udah kota ya, di Pontianak kan ibu kota provinsi waktu itu ya. Jadi ya benar-benar udah menurut saya nggak ada yang pikiran begitu ya. Kita kan udah nggak zaman era Kartini, sudah Merdeka menempatkan ya, Bu. perempuan pada posisi ini setara dengan yang laki-laki. Berarti sekalipun sekarang sudah menjadi Kapolres tidak ada stigma negatif. Ya mungkin ada stigma negatifnya, tapi saya rasa bangga ya, mereka pada bangga. Kalau Iya. negatifnya nggak ada ya. Betul. Mereka bangga, hebat itu, palingnya Iya, hebat. iya. Perempuan bisa menempati posisi sebagai Kapolres. Betul, Kebanggaan betul. yang ada. Karena kan tidak banyak yang berkesempatan menjadi Kapolres. Iya. Memang di seluruh Indonesia teman-teman juga hanya beberapa lah, tidak sebanyak yang laki-laki. Tapi itu kan juga ya wajar lah, karena memang banyak dari dulu kan stigma untuk perempuan hanya sumur, dapur, kasur gitu ya. Betul. Mungkin ya kalau zaman sekarang ya kita wajib untuk berikhtiar untuk memajukan diri kita, kaum kita. Betul. Karena memang kesempatan itu ada, tinggal kitanya yang ikhtiar. Kemudian kita juga harus berilmu, harus punya keterampilan, harus punya sejumlah persyaratan sehingga bisa menduduki jabatan-jabatan yang misalnya kita incar gitu ya. Cara membagi waktunya Ibu antara harus menjadi ibu rumah tangga dan menjadi Kapolres. Ya karena kita udah 24 tahun ya jadi polisi, menurut saya nggak ada cara-cara yang khusus. Iya. Karena udah terbiasa. Ya karena suami saya juga polisi, sama-sama memahami, sama-sama mendukung. Nah kalau di rumah ya kalau misalnya waktunya senggang ya kita masak juga. Iya. Sama, saya juga ngepel di rumah, nyuci sama dengan orang yang lain yang ada di rumahnya, sama saya masak, nyuci juga, beresin tempat tidur ya kan. Iya. Tapi kalau saya kerja ya saya juga ada asisten yang membantu di rumah. Ya. Kalau untuk anak-anak ya kalau zaman sekarang kita gampang ya, kan Betul, nggak ada betul. jarak, kita ada Iya, alat komunikasi, bisa video call, Iya, bisa iya, telepon iya. anytime. Saya rasa tidak ada sekat ya, dan jangan pernah membuat sekat untuk hidup kita, karena kalau udah kita membayangkan ada sekat, ya itu akan menyulitkan kita sendiri. Betul. Ini juga jadi pesan buat teteh-teteh poluan yang mungkin mau berencana rumah tangga gitu. Oh iya. Cara membagi waktunya gitu. Wah, iya. Ya cara membagi waktunya udah pasti mereka juga ketika bertemu pasangan kan pasti sudah dibicarakan nanti seperti apa Betul. kedepannya ketika kita sudah menikah, pasti ada kesepakatan di antara mereka. Kan ada juga yang laki-laki nggak mau istrinya Bekerja. yang terlalu yang terlalu keras bekerja. Iya. Ada seperti itu ya. Betul. Ya tergantung kita pilihannya seperti apa. Memang perempuan kan wajib mentaati suami. Betul. Nah, saya alhamdulillah suami saya mendukung dan malah mendorong. Nah, betul. Nah, makanya poluan-poluan harus cari suami-suami yang mendukung karirnya. Iya kan? Betul. Carilah suami yang tepat. Jangan hanya misalnya ketemu langsung jatuh cinta, kelepek-lepek. Harus juga kita rasional. Iya, Teh Silvi, kalau poluan sama aktivis gimana, cocok nggak Cocok kira-kira? Loh, cocok tergantung betul. effortnya si aktivis mendekati si poluan itu. Itu kan. Siapa tahu ada, dan banyak kayaknya ada ya. Gimana Bu? Nanti saya cari ini ya datanya. Kalau Bu pas masuk ke kepolisian dengan ketatnya pelatihan berat katanya ya, masuk polisi itu Seleksinya ya, seleksinya. Apalagi seorang perempuan ketika tes fisik itu gimana, Ibu kaget gak bertemu dengan? Nah, kebetulan kan kita juga latihan ya sebelum kita melakukan sesuatu kegiatan atau berhadapan atau bertanding. Kita ya harus latihan dong. Iya. Masa tiba-tiba bertanding ya KO. Misalnya kita nanti ada seleksi lari jasmani gitu ya. Ya kita harus rajin dulu. Udah terbiasa lari. Karena kalau udah terbiasa itu enteng dan tidak menjadi beban kita. Oh ini seleksi. Tetapi karena sudah rutinitas ya kita enjoy aja. Nah dengan enjoy kan kita bisa dengan santai untuk menyelesaikan seleksi itu gitu kan. Ada banyak seleksi. Ketika kita akan menjadi anggota Polri, ada seleksi kesehatan jasmani, kemudian dites psikologinya, ini ada kelainan atau tidak, itu kan bisa diketahui ya. Wah ini jangan-jangan
ini arahnya kemana nih, kleto atau apa. Nah jangan sampai polisi-polisi itu disaring benar-benar, ini hanya orang-orang yang terpilih yang lulus dari Betul. saringan tersebut yang bisa masuk di dalam yang berkesempatan menjadi anggota Polri. Ya kali ya. Itu dia. Kan ini judulnya juga 25 Oke. menit bersama New Kapolres. Atur nuhun sudah datang menjemput saya. Suamiku itu di dalam. Ibu atur nuhun sekali lagi udah menyempatkan waktunya datang ke podcast kami. Senang banget, sering-sering. Ya, Siap, Bu. bisa buka informasi. Iya, tapi sebenarnya banyak Mesti banget. sini. Iya, iya. Banyak banget sih sebenarnya pengen ditanyain ke Ibu, tapi Boleh. nanti aja mungkin. Nah, di konsep aja dulu. Iya, iya. Mau nanya apa? Jadi pas ketemu nggak lupa pertanyaannya. Iya benar-benar di konsep dulu. Nanti kebetulan saya juga kan di Himasi, nanti bisa datang ke Ibu. Boleh anytime telepon saya. Kalau saya nggak tidur pasti saya jawab ya kan. Oke teman-teman, kita sudah 25 menit. Mungkin akan saya tutup saja. Bentar, Ibu mungkin mau ngasih statement dulu. Boleh. Boleh. Kepada seluruh masyarakat terkait dengan kita berikhtiar menekan penyebaran COVID, kami mohon untuk seluruh masyarakat disiplin, patuh terhadap protokol kesehatan. Kalau keluar rumah harus wajib pakai masker. Pakai masker itu tidak hanya di leher, tetapi menggunakan di mulut dan hidungnya. Kemudian rajin cuci tangan ketika melakukan aktivitas apapun dan setelah melakukan aktivitas apapun. Kemudian jaga jarak, tidak berkerumun di satu tempat yang ramai, dan jaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Insya Allah imunitas juga tetap kuat dan kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Amin. Nah saya ini di Sukabumi Kapolres ke-19 ini. Pas COVID-19. angkatan bawah. Semoga virus-virus yang Ibu sebarkan nanti adalah virus-virus yang Kebaikan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, saya berharap khususnya untuk saya pribadi bersama jajaran saya juga, kami bisa menjadi polisi-polisi yang bager. Amin. Paling tidak bermanfaat untuk masyarakat di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Amin. Mohon doa dan dukungannya selalu Amin. ya. Siap Bu, pasti. Kami juga mahasiswa pasti ingin selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat demi kebaikan kita semua juga. Amin. Demi Ya. NKRI harga mati. Yes. Semangat. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Hutma Sokoda Makandar, ambil yang baik, buang yang buruk. Begitupun jika calon menantu ibu buruk, buang saja, ganti yang buruk. Anak saya calon dokter loh. Oh, alhamdulillah. Saya juga Enggak boleh maksudnya nanti kalau mau ini. Yang Ya, penting kan itu. konsultasi ya, Bu, Yang ya. penting effortnya. Ya, betul. terima kasih sekali lagi Bu. Terima Saya kasih. bersama Taisa undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.